Topeng Sidakarya, suatu tarian yang terangkai dan dikenal banyak umat sebagai manifestasi dari dalam Sidakarya. Sidakarya menjadi suatu istilah yang terbentuk dari kumpulan kata, yakni sida dan karya. Sida berarti mencapai dan karya yang berarti suatu tujuan. Cinta dan kasih menjadi saksi atas kedermawanan ide dalam Sidakarya. Hingga kini terbentuklah suatu tarian, yakni Tari Kembang Ura. Pembawaan Tari Kembang Ura menjadi simbol kasih sayang. Bukan sekedar rasa syukur pada alam semesta, tetapi juga ungkapan kedermawanan yang diberikan oleh dalam Sidakarya. Tari Kembang Ura berasal dari kata kembang yang berarti bunga dan meura yang berarti bertaburan. Menunjukkan taburan bunga dengan makna positif yang menciptakan suatu kesejahteraan. Konsep ini tercermin dalam penataan rambut penari yang terurai dan dihiasi bunga kamboja. Kembang ura menjadi simbol sumbangan berupa bunga, pes bolong, dan beras putih kuning yang mewakili bentuk-bentuk bantuan untuk kesejahteraan rakyat Jagat Bali. Sejarah terbentuknya tari kembang ura itu awalnya dibuat untuk kebutuhan pementasan di Dharmanegara Alaya, yaitu pada saat parade pelegongan klasik yang diadakan oleh Kota Denpasar pada tahun 2022. Untuk idenya sendiri, kita ingin mengangkat lokal jenius yang ada di Desa Sidakarya, di mana Desa Sidakarya itu terkenal dengan tari topeng dalam Sidakaryanya. Jadi kita ingin mengambil esensi kembang ura atau sekar ura yang dibawa oleh dalam Sidakarya pada saat sesolahan topeng dalam Sidakarya. Karena kita mengambil esensi dari kembang ura atau sekar ura yang dibawakan oleh dalam Sidakarya ketika ide Kedun Mesolah gitu. Jadi kembang ura itu merupakan kedermawanan dan juga simbol mendana-dana, artinya simbol bersedekah gitu. Kalau untuk maknanya itu sendiri, kembang ura itu dimaknai sebagai kasih sayang untuk alam semesta agar kesejahteraannya terjaga dengan baik. Untuk penari Legong Kembang Ura ini sebenarnya ditetapkan 6 penari. Untuk prosesi khususnya sih tidak ada. Sama seperti melakukan pementasan seperti biasanya, yaitu melakukan persembahyangan di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya, karena tari kembang ura ini ada kaitannya dengan dalam Sidakarya. Jadi tujuan kita melakukan persembahyangan itu agar proses pementasannya berjalan lancar. Menurut saya perbedaannya di pakem-pakemnya sendiri, yang dimana tari kembang ura ini menurut saya hampir mirip gerakannya dengan tari sisya. Dan di tari kembang ura ini ada gerakan khusus seperti mendongak kepala, dan para penari juga menarikan tari ini dengan condong badan ke depan. Pencipta menyuruh para penari agar tidak berekspresi. Nah, jadi kami sebagai penari berusaha untuk bisa menjadikan tarian ini lebih berkarakter dengan mendalami peran. Kalau dari segi kostumnya itu sendiri, kita meminimalisir adanya prada dan kulit gitu, karena di dalam topeng dalam Sidakarya itu juga kan pembawaan beliau itu menampilkan kesederhanaan ya. Jadi kita juga ingin merepresentasikan kesederhanaan itu ke dalam tari kembang ura itu sendiri juga. Terus kalau untuk kipasnya yang polos, di mana kita ingin menampilkan kesan sederhana, merepresentasikan kesederhanaan yang ada di dalam Sidakarya, kita representasikan ke dalam bentuk tari kembang ura itu sendiri, baik dari segi gerak, kostum, dan sebagainya.
pencahayaannya itu tidak ada pencahayaan spesifik ya, jadi lampunya itu general aja gitu. Nggak ada lampu follow spot atau fade in fade out atau lampu sholat khusus gitu, karena kita juga tidak menggambarkan suasana tertentu gitu. Jadi pencahayaan seminimal apapun itu masih bisa kita pentaskan tari kembang ura itu sendiri, jadi nggak ada pencahayaan khusus sih. Untuk gamelannya itu pola-polanya pola-pola gamelan legong pada umumnya gitu, gamelan legong kreasi lah. Jadi dari pepeson, pengawa, pekecet dan pekat gitu. Sama sih seperti gamelan legong. Dari segi rambut yang dibiarkan terurai atau digerai itu, terus dihiasi bunga jepun itu, kalau kita jabarkan tari kembang ura itu kan ada kata kembang dan ura, dimana kembang itu berarti bunga atau sekar gitu, terus ura itu ya maura gitu, jatuh gitu, berjatuhan gitu. Jadi karena itu kita ingin pada saat penari itu bergerak atau menarikan tarian kembang ura itu sendiri, ada pola-pola gerak rambut yang digerai, terus di mana bunga-bunganya itu atau hiasan yang ada di rambutnya itu berjatuhan gitu. Emosi ketika menari itu sudah tentu ada dari masing-masing penari gitu, membawa emosinya sendiri-sendiri gitu. Tetapi bedanya tidak dikeluarkan secara ekspresif aja gitu. Kita tidak menampilkan mimik atau ekspresi wajah yang terlalu ekspresif gitu. Jadi kalau misalkan tari Bali itu biasanya energi dari dalam atau emosi dari dalam itu dikeluarkan keluar. Kalau di tari kembang ura itu sendiri kita terinspirasi dari tarian Jawa, di mana tari Jawa itu energi yang dari luar itu dibawa ke dalam. Jadi kalau tari Bali itu spread energy, kalau tari Jawa itu earn energy. Jadi inspirasinya dari sana sih. Sebetulnya mimik wajah pada saat menari itu tidak datar atau flat begitu aja ya. Tentu ada beberapa ekspresi seperti neli, seperti nyureng gitu. Cuman kita tidak representasikan secara ekspresif aja, kita tidak menampilkan secara ekspresif aja gitu.